وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk bertatap muka dalam sebuah majelis ilmu yang semoga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelatihan kita tentang sholat khusyuk ya, yang ini adalah sesi yang terakhir ya, semoga bisa memberikan kita banyak pelajaran dan banyak bimbingan sehingga bisa kita amalkan dalam sholat-sholat yang akan sedang dan akan kita lakukan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dan telah banyak berjasa kepada kita semuanya sehingga kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa sholat ya, sehingga kita bisa mengenal Allah. Semoga sholawat serta salam yang terbaik selalu tercurahkan kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya dalam proses belajar ini agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan khusyuk di dalam sholat, dan diberikan sholat yang bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dengan akhlak-akhlak yang mulia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan ya tumakninah, tafakkur dan tadabur kita pada bacaan-bacaan sholat ya. Dari bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi ini kita baru bangkit dari rukuk ya. Baru bangkit dari rukuk maka kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan ini sangat sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, pertama kita harus tahu artinya. Sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, kepada orang yang memujinya. Terutama pada kata Sami Allah ya. Pada kata Sami Allah ini kita perhatikan betul ya, Allah itu Maha mendengar. Maksud dari Maha mendengar adalah Allah lah Maha memahami. Allah lah Maha mengetahui pikiran kita, perasaan kita, hati kita ya. Jadikanlah ketika sholat Bapak Ibu, jadikan Allah sebagai pihak kedua ya. Karena sholat itu adalah munajat ya. Munajat itu berbisik-bisik. Karena sholat itu adalah bincang-bincang
ya kita dengan Allah. Kalau yang namanya berbincang-bincang berarti kan dua pihak, orang pertama dan pihak kedua. Pihak pertamanya kita, pihak keduanya Allah, ya. Jangan jadikan Allah pihak ketiga. Nah, kalau Allah dijadikan pihak ketiga, nanti pikiran kita melayang kemana-mana, ya. Akhirnya pihak kedua kita adalah ya bayang-bayang, pikiran-pikiran, lintasan-lintasan, begitu. Maka dalam sholat hadirkan Allah, ya. Di dalam sholat hadirkan hati kita. Di dalam sholat bayangkan kita sedang ngobrol, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah adalah zat yang sangat sayang sekali kepada kita, sangat cinta kepada kita, sangat pemaaf kepada kita semuanya, ya. Nah, kita kalau ngobrol dengan orang yang kita cintai itu kan nikmat, ya. Kita itu ingin berlama-lama, ya. Kita itu senang, apalagi kita ngobrol dengan keluarga, dengan istri, suami, orang yang kita cintai, ya. Maka ingin terus berlama-lama. Makanya saya selalu menggunakan redaksi ya Allah, ya Tuhanku, ya, agar kita memposisikan Allah sebagai pihak kedua, ya. Agar kita menjadikan sholat ini sebagai interaksi, ya, sebagai hubungan langsung kita dengan Allah, ya. Makanya ketika mengucapkan sami Allah, ya Allah Maha mendengar, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang Maha mendengar. Ya, mendengar artinya adalah memahami. Engkau memahami pikiranku, engkau memahami hatiku, engkau memahami perasaanku. Ya Allah, aku sadar engkau selalu mengawasiku. Dimanapun aku berada, engkau selalu melihatku, engkau selalu mendengarku. Ya Allah, aku malu kalau ketika sholat masih terbayang-bayang dengan dunia, ya. Ya Allah, maafkanlah aku ketika sholat masih menghadirkan pikiran-pikiran yang lain, terbayang-bayang dengan pekerjaan, terbayang-bayang dengan urusan-urusan dunia, ya. Ya Allah, jadikanlah kami selalu sadar dan selalu ingat kepadamu, akan kepengawasanmu terus di dalam sholat itu. Nah, Bapak Ibu, terus diulang-ulang seperti ini, ya. Lafat-lafat ini, penjabaran ini terus diulang-ulang, ya, dan dihafalkan kata kuncinya yaitu memahami. Allah selalu memahami kita, memahami, mengetahui, melihat, mendengar kita. Ya Allah, Engkaulah paham terhadap kondisiku, terhadap masalah-masalahku, terhadap penyakitku, terhadap kebutuhan-kebutuhanku, dan Engkau pasti tidak akan diam. Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan solusi terhadap masalah-masalahku. Nah ini, jadi sami Allah itu dahsyat luar biasa Bapak Ibu, ya. Sami Allah ini sebagai ya terjemahan dari ihsan, di mana Nabi SAW ditanya mal ihsan oleh malaikat Jibril, ya. Apa itu ihsan wahai Nabi? Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah ini. Jadi kita harus membangun kesadaran, membangun rasa kepengawasan Allah selalu pada diri kita gitu. Itu Bu, ya. Jadi eh ihsan itu dua hal. Pertama, kita merasakan sedang melihat Allah. Anta abudallah ka'annaka tara. Kamu melihat Allah. Bisa enggak? Ya. Jangan berpikiran kita melihat
Allah itu dengan mata, dengan apa, tidak ya. Eh, dalam ilmu tasawuf ada namanya maqam musyahadah atau maqam syuhud ya. Maqam syuhud itu apa? Kita melihat semua yang ada di alam semesta ini, selain melihat Allah, juga selain melihat benda-bendanya itu, kita juga melihat di belakang bendanya itu. Maksudnya bagaimana? Kita melihat semua makhluk-makhluk Allah, semua termasuk kita, dan kita melihat siapa penciptanya, ya. Kita melihat makanan, ini nikmat, ya. Maka kita melihat makanan itu juga dan melihat juga atau merasakan juga siapa pemberi nikmat makanan, ya, Allah. Kita melihat minuman juga, siapa pemberi nikmat minuman. Kita melihat HP, selain melihat HP, kita juga melihat siapa pemberi nikmat HP. Kita melihat anak kita, siapa pemberi nikmat anak. Kita melihat istri, siapa pemberi nikmat istri, semuanya. Sehingga muamalah kita selalu dibangun ya dengan rasa syuhud, melihat Allah. Maka kita tidak akan bisa ya ketika melihat istri kemudian kita berbuat kekerasan kepada istri, berkata kasar atau kotor kepada istri, karena kita selalu merasa ya melihat hadirnya Allah, melihat istri, dan di belakang istri itu siapa? Siapa yang menciptakan istri kita? Allah. Kita melihat tetangga, juga melihat siapa yang menciptakan tetangga? Allah. Sehingga kita nggak mendolimi tetangga kita. Nah ini namanya maqam syuhud ya. Maqam syuhud. Sami Allahu liman hamidah. Dibangun dari sami Allahu liman hamidah. Sehingga apa? Salat yang kita lakukan berdampak baik ya kepada perbuatan-perbuatan kita di luar sholat ya, sehingga ya sholat yang kita lakukan berdampak kepada perbuatan kita di luar sholat sehingga tanha anil fahsya iwal mungkar gitu. Sami Allahu liman hamidah. Baik, selanjutnya kita bangkit, ketika bangkit i'tidal maka membaca doa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, mil as-samawati, sepenuh langit-langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh ya seluruh yang kau kehendaki ya. Artinya ini hampir sama seperti bacaan alhamdulillah ya. Jadi kata kuncinya atau kesimpulan dari bacaan ini adalah mulia dan terima kasih ya. Mulia kenapa? Karena Allah itu zat yang mulia, zat yang paling berjasa ya kepada kita. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang merizkikan kita, dialah yang memberikan kesehatan, dialah yang memberi hidayah, ya. Dialah yang sangat mulia, yang sangat baik dan berjasa kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, jadi mengucapkan alhamdulillah itu sangat penting sekali, dan lebih penting kalau kita sambil mentadaburi, menjiwai makna alhamdulillah itu. Jadi di antara zikir yang paling baik ya adalah alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentu dengan mentadaburi dan menjiwai ya. Alhamdulillah, dengan merasakan bagaimana jasa-jasa Allah kepada kita. Allah sangat mulia ya, dan juga
merasakan rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, ya. Nah itu. Nah kemudian penjabarannya, ya, ajak ngobrol Allah. Jadikan Allah pihak kedua. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha baik, Engkau Tuhan yang maha terpuji, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang merizkikan kami, Engkaulah yang menyehatkan tubuh dan badan kami, Engkaulah yang memberikan penglihatan, pendengaran, ya. Engkaulah yang memberikan akal pikiran, memberikan hati, perasaan, ya. Engkaulah Tuhan yang sangat banyak nikmat-nikmatnya kepada kami, ya Allah. Engkau layak mendapatkan seluruh pujian. Engkau layak mendapatkan seluruh kemuliaan. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah, ya, sambil mengucapkan lafadznya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala kemuliaan seluas langit dan seluas bumi, ya. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha terpuji. Terima kasih, ya Allah. Ya, ini. Terus selanjutnya setelah i'tidal, maka kemudian kita sujud, ya. Bacaan sujud adalah bacaan tasbih. Makanya bacaan tasbih, bacaan hamdalah itu Masya Allah, Pak, Bapak, Ibu. Bacaan yang sering kita baca dan ada di dalam sholat, di dalam zikir juga ada, maka perlu apa? Perlu kita gali terus maknanya. Kita jiwai dan hayati dalam pengucapannya. Subhanallah, ya. Cuma di sini kan diganti Rabbiyal A'la. Kalau biasa kita ucapkan itu Subhanallah. Tapi penjabarannya hampir sama, ya. Subhana ini tentang kesempurnaan dan keluhuran Allah, ya. Tasbih itu artinya kita sedang menyempurnakan, ya, memberikan segala kesempurnaan untuk Allah. Tasbih ini kan artinya mensucikan Allah. Mensucikan itu bagaimana maksudnya, ya? Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya bagaimana, ya? Maksudnya adalah kita mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Mensucikan Allah dari suudzon kita, ya. Semua perbuatan Allah adalah baik. Semua takdir Allah adalah baik. Semua sifat-sifat Allah adalah sempurna. Ya, inilah maksud dari subhanallah. Subhanallah, kesempurnaan Allah. Allah tidak ada kurangnya, Allah tidak ada buruknya, Allah tidak ada jeleknya. Allah adalah Tuhan yang maha maha sempurna, itu, ya. Ini maksudnya dari tasbih, Bapak Ibu. Subhanallah. Sebaliknya kita manusia adalah zat yang atau zat yang banyak. Kita adalah manusia yang banyak kurangnya. Kita adalah manusia yang banyak aibnya, banyak kecacatannya, ya, kurang sempurnanya. Kita manusia, ya, selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Kemudian di sini ada kata al-a'la untuk membedakan dengan bacaan ketika ruku'. Ketika ruku' kan subhana rabbiyal azim, yang maha besar, yang maha agung. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Ya, jadi kalau pada ruku' maha agung, maha suci Allah yang maha agung. Kalau ini yang maha luhur, yang maha tinggi, ya.
Jadi hampir sama. Nah, ketika ini ya, ketika kita membaca tasbih ya, kita kan pas ketika itu sedang menunduk-nunduknya kepada Allah, sedang ruku ya. Itu kondisi kita sedang menunduk dan merendah betul kepada Allah. Ketika sujud kita meletakkan anggota tubuh yang paling mulia yaitu kepala ditaruh di tanah. Ya sambil kita membayangkan memang betul-betul kita itu hina, memang betul-betul kita itu rendah ya. Jadi selama ini kalau kita merasa hebat, kita merasa berjasa, kita sudah merasa melakukan ini, melakukan itu. Sebenarnya tidak, karena semuanya berasal dari Allah. Ya, hanya penjabarannya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang maha suci dari kekurangan. Engkaulah yang maha sempurna dan maha mulia. Ya Allah, Engkau maha tinggi dan maha maha luhur. Ya Allah, muliakanlah kami, tinggikanlah derajat kami ya Allah. Ya, karena sesungguhnya orang yang merendah karenamu pasti akan Engkau angkat ya Allah. Sebaliknya orang yang sombong, orang yang takabur, maka akan Engkau rendahkan ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sholat. Jangan hinakan kami dengan sholat. Ya Allah, terimalah sholat-sholat kami. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selamat baik di dunia ataupun di akhirat itu. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah ya, bayangkan kata kuncinya sebagai konklusi dan terus jabarkan ya, ajak bicara Allah. Posisikan Allah sebagai Tuhan yang maha mulia, maha suci, maha sempurna. Posisikan diri kita sebagai hamba yang maha hina, yang maha kotor, banyak berdosa, banyak kurangnya, banyak salahnya. Gitu. Kemudian selanjutnya, Rabbighfirli. Nah, ini duduk di antara dua sujud ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 permintaan. Ya, pada intinya 8 permintaan ini adalah hampir semua permintaan dan hajat dunia akhirat Bapak Ibu. Ini. Bahkan ada yang mengatakan inti permintaan kita di dalam sholat ini ketika duduk di antara dua sujud. Ini sudah komplit semuanya Bapak Ibu. Duduk di antara dua sujud itu meminta semuanya. Ya, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku, angkatlah aku, ya, angkatlah aku, rizkikanlah aku, bimbinglah aku, sehatkanlah aku, dan terakhir selamatkanlah aku. Ya Allah, Rabbi ighfirli, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, wajburni, dan cukupilah aku, warfa'ni, dan angkatlah aku, warzuqni, dan rizkikanlah aku, wahdini, dan bimbinglah aku, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya, maafkanlah aku. Nah ini eh, penjabarannya, sebelum penjabaran kata kunci dulu. Ini semuanya adalah hajat dunia akhirat Bapak Ibu. Kita minta ampunan, ya berarti kan hajat nanti di akhirat. Kita minta rahmat, kasih sayang. Ini dunia dan akhirat, ya. Kita ingin selalu disayang oleh Allah, dicinta oleh Allah, walaupun kita banyak dosa, banyak salah. Wajburni, ya Allah cukupilah aku. Kita banyak kekurangan-kekurangan. Kita ingin dicukupi, ditambal oleh Allah.
Warfa'ni, kita banyak ya, kita itu rendah, kita hina ya, terkadang di masyarakat kita dianggap rendah, dihinakan dan lain sebagainya. Tentu kita ingin hidup dengan terpuji, dengan mulia ya, tanpa sombong. Meminta kepada Allah agar kita diangkat oleh Allah. Ya Allah, angkatlah saya di pandangan makhlukmu dan di pandanganmu ya Allah. Ya, jangan mulia di pandangan makhluk saja tapi hina di pandangan Allah. Atau mungkin mulia di hadapan Allah saja tapi di pandangan manusia hina ya. Kita pengen dua-duanya. Warfa'ni ya Allah, angkatlah aku. Warzuqni, dan berilah rizki aku. Rizki baik rizki zahir atau rizki batin ya. Kita bisa sholat dengan khusyuk itu juga rizki. Rizki tidak hanya harta, tidak hanya makanan, minuman, tapi ketenangan hati, kebahagiaan itu juga rizki. Wahdini ya Allah, bimbinglah aku selalu ya Allah. Karena tanpa bimbingan Allah kita hidup dalam kebodohan, hidup dengan dalam kebingungan, itu tidak enak ya. Hidup dalam kebingungan, kebodohan itu tidak enak. Tapi kalau hidup dengan bimbingan, dengan ketenangan Allah itu bahagia. Wa'afini ya Allah, selamatkanlah dan sehatkanlah aku ya Allah. Yang punya penyakit ya, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Baik penyakit hati ataupun penyakit lahir, fisik ya. Wa'fu ani, dan maafkan aku ya Allah. Banyak salah aku ya Allah kepadamu. Maafkan aku ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ketika duduk dua sujud ini Masya Allah ya, ini komplit semua kebutuhan kita, makanya jangan pikir yang lain-lain. Udah fokus saja dengan sholat, nggak usah mikirin yang lain-lain. Kalau kita fokus dengan sholat, Allah akan berikan semuanya ya. Allah lah Tuhan yang maha mengampuni, Allah lah Tuhan yang maha menyayangi, Allah lah Tuhan yang, Engkau ya Allah Tuhan yang maha mencukupi, Engkau ya Allah Tuhan yang maha mengangkat, ya Allah Engkau yang maha pemberi rizki, Engkau yang maha pembimbing, Engkau yang maha penyehat, Engkau yang maha penyembuh, Engkau yang maha pemaaf ya Allah ya. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah. Kami hamba yang lemah, kami hamba yang hanya bisa berusaha dan berdoa kepadamu ya Allah. Ini Masya Allah ya, bacaan duduk di antara dua sujud. Berikutnya bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat ini lumayan panjang, maka perlu pelan-pelan membacanya Bapak Ibu ya. Perlu membacanya dengan pelan-pelan dan perlu mengerti arti tiap katanya ya, seperti bacaan yang lain juga ya. Ini pertama, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat artinya penghormatan ya, penghormatan. Segala, ini jamak ya, segala penghormatan-penghormatan. Al-mubarakat, segala keberkahan-keberkahan. As-salawat, segala kebaikan-kebaikan. At-thayyibat, segala kemuliaan-kemuliaan. Lillah, adalah milik Allah semuanya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang paling berhak mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan hanya Allah saja ya. Nah, kita kan pernah berbuat ini, melakukan itu. Iya, kita melakukan, tapi sebenarnya yang menggerakkan kan Allah ya. Yang menciptakan kita kan Allah, yang menciptakan perbuatan semuanya juga Allah. Harta semuanya juga bersumber dari Allah. Kita bisa bersedekah itu harta dari Allah. Kita bisa sholat itu kesehatan, kekuatan dari Allah. Ilmu dari Allah juga. Nah, makanya kita berikan kepada Allah ya segalanya, segala kemuliaan, segala penghormatan karena sumber semuanya dari Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha penuh berkah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha baik, yang maha bijak. Ya, kami mohon curahkanlah ya Allah kemuliaan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan dan keselamatan untuk kami semua ya Allah. Ya, kata kuncinya ini adalah mulia dan baik. Allah itu maha mulia dan maha baik. Ya, Allah maha mulia dan maha baik.
Kemudian selanjutnya salam ya. Salam setelah kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika membaca ini Bapak Ibu hadirkan hadirkan betul-betul kita sedang salam langsung kepada Rasul ya. Makanya di sini lafadznya menggunakan alaika, tidak alaihi. Karena kita dibimbing untuk ya seolah-olah kita sedang berbicara langsung dengan Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, coba bayangkan kita langsung kalau seandainya langsung didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita ucapkan? Ya. Ucapan terbaik adalah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya. Assalamu alayka. Segala keselamatan semoga atasmu wahai Rasulullah. Wahai Nabi. Segala rahmat. Segala keberkahan. Ya. Dan semoga juga atas hamba kepada kami. Assalamu alayna ya Allah. Semoga keselamatan juga atas kami. Kita yang sholat ini ya Allah. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semoga diberikan keselamatan juga ya Allah. Ya, karena keselamatan ini nikmat yang terbesar Bapak Ibu. Ya, percuma kita punya harta segudang sebanyak-banyaknya, kita punya jabatan setinggi-tingginya, kita punya titel sepanjang-panjangnya, kalau nggak selamat ya, ya percuma. Ya, maka keselamatan ini yang paling paling nikmat yang paling di antara nikmat paling besar. Dan juga wa ala ibadillahis salihin ya Allah. Semoga keselamatan atas hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita itu jangan sendirian. Ketika kita hidup tidak bisa sendirian. Kita bersama orang lain. Kita tidak akan lepas. Ya. Dan menunjukkan bahwa ketika kita mau sholat, hendaklah bersama-sama berjamaah. Ketika kita sholat, ketika kita mau sowan kepada Allah, ya kita itu kotor, nggak bisa sowan sendirian. Perlu bersama orang-orang yang banyak gitu. Itu maka kita sertakan hamba-hamba Allah yang soleh. Menunjukkan juga hendaknya kita ya dalam keluarga atau dalam lingkungan masyarakat bersahabat itu hendaknya bersama orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas hamba-hambamu yang soleh. Nah, kemudian kata kuncinya di sini adalah salam, rahmat dan keberkahan. Ya, kita mencurahkan salam, rahmat dan keberkahan untuk Nabi, kemudian untuk kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, penjabarannya, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah zat yang maha pemberi keselamatan. Engkaulah yang pemberi rahmat dan keberkahan. Limpahkanlah atas kami, ke atas Nabi Muhammad, Nabi kami semuanya, Nabi harapan kami, satu-satunya yang akan memberikan syafaat. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk dia, untuk Nabi Muhammad, ya, dan juga kepada kami dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini. Ya. Kemudian selanjutnya syahadat, masya Allah. Ya, dan ini Bapak Ibu bisa dilatih, harus ya bukan bisa, harus dilatih. Bacaan-bacaan ini dilatih di dalam kita sendiri, dalam kita sendirian sambil mengucapkan bacaan sholat, mengucapkan tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Terus sambil dihayati, diartikan dan juga dijiwai. Ya, seperti kita sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya. Ini adalah pengakuan dan janji setia. Inti dari syahadat ini kita mengakui betul-betul kita sebagai hamba Allah dan kita berjanji kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Kita betul-betul mengaku sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Pengakuan saja tidak cukup, tapi harus ada janji setia. Ya, kita sebagai seorang mukmin harus setia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak boleh kita berkhianat, ya. Kalau kita sudah mengaku sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, kemudian kita kok eh, melakukan larangan-larangan Allah, melakukan larangan-larangan Rasulullah, meninggalkan perintah-perintah Allah atau Rasulullah, berarti kita telah menodai janji suci kita kepada Allah dan kepada Rasulullah ini. Makanya syahadat itu betul-betul diucapkan dengan sepenuh hati agar ya kita tidak menodai makna dari syahadat itu, dua kalimat syahadat, ya. Bahkan inti dari syariat itu kembali ke syahadat. Inti tauhid, inti fiqih, inti tasawuf atau akhlak itu kembali kepada syahadat. Mengesahkan Allah dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, penjabarannya, ya Allah, ya Tuhan kami mengakui dan kami bersaksi. Kami mengakui dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Kami mengakui dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Engkaulah ya satu-satunya zat yang kami bersujud, yang kami sembah. Kami sadar kami belum bisa beribadah sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Ya, kami masih banyak lalai, kami masih banyak sibuk, kami masih menduakanmu, ya Allah. Terkadang engkau memanggil kami dalam azanmu, kami kemudian lebih memilih pekerjaan yang lain. Kami malah lebih malas-malasan, ya Allah. Kami terkadang lebih ngoyo, lebih memprioritaskan dunia daripadamu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami. Dan akuilah kami sebagai hambamu, ya Allah. Sejauh apapun kami, sedurhaka apapun kami, membangkang apapun kami, ya Allah, jangan pernah pecat kami sebagai hambamu, ya Allah. Akuilah kami sebagai hambamu selalu, ya Allah. Kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya Allah. Kami bersaksi bahwa dia adalah Rasulmu. Kami berjanji setia akan mengamalkan ajarannya, memperjuangkan agamanya, ya Allah. Ini syahadat, ya, pengakuan dan janji setia kita kepada Allah. Dan berikutnya solawat. Ini solawat ini solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, keturunan-keturunannya, sebagaimana engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah yang melimpahkan solawat, melimpahkan kebaikan-kebaikan, ya, meninggikan derajat kepada siapapun yang kau kehendaki, terutama kepada para nabi, kepada para rasul, kepada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Kami juga mau, ya Allah, limpahkanlah sholawat kebaikan kepada kami dan juga kepada keluarga kami, ya, sebagaimana engkau muliakan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan juga keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sebenarnya Nabi Muhammad kita memang beliau itu adalah manusia yang memang sudah sempurna, sudah dijamin dan sebagainya. Ngapain kemudian kita bersolawat? Karena solawat yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita, gitu ya. Itu ibarat ada air satu gelas sudah penuh diisi dengan air lagi, itu sebenarnya untuk kebaikan kita agar kita mendapatkan loberan dari air tersebut, agar kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya, ya, agar kita dikenal oleh Rasul, agar kita diajak dan diberi syafaat oleh Rasul, diajak ke telaga Kausar bersama Rasul, ke surga bersama Rasul. Ini sholawat, ya. Jadi bentuk kepedulian kita kepada Nabi, ya, bersolawat agar kita diakui oleh Nabi. Kemudian selanjutnya wa barik ala sayyidina Muhammad, keberkahan untuk Nabi Muhammad. Ya, selain kita mencurahkan berdoa untuk semoga Allah memberikan sholawat kepada Nabi, kita juga berdoa, ya, agar Allah memberikan seluruh keberkahan kepada Nabi Muhammad. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah segala keberkahan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberkahi kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya, ya. Kata kuncinya adalah keberkahan untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang melimpahkan keberkahan kepada siapapun yang engkau kehendaki, kepada eh, para malaikat, kepada para nabi, kepada para rasul, terutama kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, muliakanlah Nabi Muhammad sebagaimana engkau memuliakan Nabi Ibrahim. Terakhir adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi, sampai sini saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan dan rahmat semoga atas Allah. Semoga keselamatan dan rahmat atas Allah, ya. Atas kalian, maaf. Semoga keselamatan dan rahmat atas kalian semuanya, ya. Kata kuncinya apa? Yaitu keselamatan untuk umat Nabi Muhammad. Kita sadar Bapak Ibu, ketika hidup di dunia ini nggak sendirian, ya. Tetapi kita bersama orang banyak, ya. Maka kita perlu untuk peduli kepada sesama, ya, mendoakan kepada sesama. Dan tidak rugi kita mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita, ya. Nah, ketika salam, hayati betul, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang melimpahkan keselamatan, yang melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada yang Engkau kehendaki, ya Allah. Limpahkanlah keberkahan dan keselamatan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita kalau memang cinta kepada Nabi Muhammad, cintailah keluarganya, cintailah sahabatnya, cintailah seluruh umatnya, gitu ya. Kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad tapi kok nggak cinta sama umat Nabi Muhammad, nah ini dipertanyakan cintanya, ya. Karena Nabi Muhammad nggak mau ada umatnya yang tersakiti, ya. Maka kita juga harus mencintai umat Nabi Muhammad, istri kita, anak kita, tetangga kita, teman-teman kita, semua manusia adalah umat Nabi Muhammad, ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada mereka. Yang sudah muslim, semoga mereka tetap dalam keislamannya. Yang belum muslim, semoga mereka mendapat hidayah masuk Islam. Ya, semuanya umat Nabi Muhammad dari mulai diutusnya Nabi. Ya, jadi ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah, berilah keselamatan kepada semuanya, ya Allah, yang sholat di sini bersama kita dan juga yang di luar, berilah keselamatan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga sholat yang kita lakukan itu bisa berdampak membuahkan, ya, akhlak yang mulia, karakter-karakter yang baik pada diri kita. Kita baik kepada Allah,
baik kepada Rasulullah, baik kepada para nabi, dan juga baik kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian ya yang bisa kami sampaikan ya. Al-Fakir hanya bisa menyampaikan sedikit ya dari apa yang Al-Fakir tahu. Semoga bisa bermanfaat, semoga ada manfaatnya dan bisa ya memperbaiki kualitas sholat kita. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh dibuka audionya sekarang. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Silakan sebut nama, dari mana? Zulrasdi, Jakarta, Ustaz. Ya, silakan Pak Zulrasdi, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang menyampaikan ilmu dasar lah untuk sholat khusyuk ini. Nah, jadi yang pertama memang kita harus mengerti dulu apa yang akan kita ucapkan dari awal sampai akhir. Nah, yang Ustadz ajarkan ke kami ini kan semua ini ya sebagian besar yang wajib-wajib ya, yang fardu di sholat. Kalau untuk surat, ya barangkali kita harus belajar sendiri ya. Memang sebaiknya yang dipakai adalah surat-surat yang kita betul-betul sudah paham dan mengerti. Kalau enggak nanti akan kita hanya membaca saja, kemudian nanti ibaratnya godaan setan itu memang hebat benar Ustaz. Tidak boleh kita terlena sedikit pun. Pengalaman saya seperti itu. Jadi sudah mencoba mulai dari awal. Sebelumnya saya berdoa juga untuk dibimbing untuk dapat melaksanakan sholat khusyuk. Baru takbiratul ihram udah udah kira-kira udah mengerti lah bahwa Allah Maha Besar, besar namanya, besar kerajaannya, besar rahmatnya, besar kekuasaannya, besar keperkasaannya dan lain sebagainya. Itu harus terlintas cepat di dalam benak kita. Jadi mau tidak mau yang Ustadz ajarkan ini itu harus kita ulang-ulangi terus. Namun Ustadz tetap saja bagaimanapun kita mulai, tetap saja ada gangguan yang kadang-kadang membimbing kita untuk memikirkan sesuatu apapun. Kayak umpamanya pengalaman saya ini udah mencoba dari awal khusyuk seperti itu, tapi tadi ingat nanti ini Ustadz ini ngajarkan begini-begini. Nah yang kebayang itu adalah yang kepikir itu adalah peristiwa belajar itu. Peristiwa yang Ustaz menjelaskan begini. Dan bahkan pun nanti terbayang seolah-olah diingatkan oleh setan. Tadi lu dengar nggak ada bayi nangis? Itu sebagai contoh Ustaz. Jadi cepat sekali tergoda, teralihkan. Jadi saya kira ini memang harus mulai rutin kita lakukan baik di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Harus itu dilakukan terus. Pengalaman saya kayak gitu Ustaz. Jadi saya baru kadang-kadang setelah selesai sholat itu saya menilai sendiri sejauh mana kamu tadi sudah khusyuk. Rasanya masih sebagian kecil. Nah ini mungkin barangkali yang Ustaz sampaikan, khusyuk itu ada 3. Pertama yang baru khusyuk ya. Itu barangkali saya baru sampai sana itu Ustaz. Belum sampai apalagi sampai khusyuk yang terpelihara itu. Nah ini barangkali sedikit pengalaman saya. Dan sekali lagi memang saya terima kasih sebesar-besarnya. Saya merasa sudah dibimbing,
Saya sudah 82 tahun, Ustaz. Masya Allah. Bukan 60 lagi, Ustaz. Di Iya. 82 tahun, sudah seberapa tahun sholat yang belum diterima atau tidak diterima. Sekarang baru mau mulai. Saya Iya. sendiri itu kadang-kadang berpikir, apakah akan bisa menutupi kesalahan-kesalahan ini nanti di yaumil akhir gitu. Namun saya tetap berpegang bahwa surga itu bukan hanya kepada pahala-pahala yang kita dapatkan, tapi surga itu adalah ridho Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Zulhasdi ya, luar biasa tadi yang disampaikan. Jadi memang dalam pelatihan ini berkali-kali saya sampaikan bahwa khusyuk itu butuh waktu ya. Khusyuk itu butuh pengulangan-pengulangan terus, butuh latihan-latihan terus. Jadi apa yang kita pelajari dan kita latih selama 1 bulan sebenarnya masih sangat kurang Bapak Ibu ya. Jadi kalau setelah 1 bulan kemudian Bapak Ibu tidak latihan lagi, ya nanti akan kembali lagi. Sholatnya akan kembali lagi begitu. Jadi perlu dilatih terus berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun bahkan sampai kita meninggal terus kita latihan khusyuk begitu ya. Mungkin apa yang saya sampaikan pun pasti banyak kurangnya. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar lagi dari ustadz yang lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Ya terus jangan merasa cukup dengan yang kita punyai dari ilmu ini. Ilmu itu nggak ada habisnya gitu ya. Jadi terus latihan, terus juga diulang. Ini videonya silakan nanti di setel lagi, tulisannya juga silakan dilihat-lihat lagi gitu ya. Kalau bisa diarsipkan. Nah, terus dilatih dan setiap kita sholat, mohon maaf, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Oh, langsung kemudian 100% khusyuk. Tapi syukuri apa yang kita dapatkan walaupun sedikit. Ya, alhamdulillah sumpama sebelumnya ketika saya sholat itu blank, ya 100% nggak tahu artinya. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai tahu, alhamdulillah syukuri. Atau asalnya 100% blank, saya nggak bisa menjabarkan atau menjiwai bacaannya. Sekarang sudah sedikit demi sedikit menjiwai. Dulu sholat itu wah udah kayak orang sedang ayam sedang matok makanan ya. Nah sekarang sudah mulai tenang. Sekarang sudah pelan-pelan, sudah mulai berusaha untuk khusyuk walaupun setan selalu datang. Alhamdulillah itu peningkatan itu luar biasa. Ya, ini kalau ini adalah khusyuk pertama, alhamdulillah. Karena banyak di luar sana orang-orang yang ya bertahun-tahun bahkan sampai meninggal tidak pernah mendapatkan materi ini. Ya, kasihan sekali tidak mendapatkan materi ini. Bahkan mohon maaf jarang di masjid-masjid atau di majelis taklim yang membahas ilmu ini Bapak Ibu. Jujur saja jarang sekali. Coba Bapak Ibu cari aja di masjid-masjid di mana-mana. Ada nggak? Ini apa temanya? Temanya ini itu lagi, ini lagi. Yang membahas masalah ini sangat jarang. Kenapa? Karena memang ilmu ini ilmu yang pertama akan diangkat ya oleh Allah dari umat Nabi Muhammad ya. Sehingga apa? Ketika diangkat orangnya yang mengajarkan sudah nggak ada. Yang melakukan apa lagi? Sudah tidak. Sehingga kita sholat tidak mendapatkan satu orang pun yang khusyuk di dalam sholatnya begitu ya. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya untuk terus berlatih ya, untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki sholat kita. Karena kalau kita memperbaiki sholat kita, artinya memperbaiki dunia dan akhirat kita, ya, memperbaiki dunia dan akhirat kita. Yang penting kita mau belajar. Insya Allah kalau kita mau terus belajar, Allah akan mengapresiasi kita walaupun hasil belum maksimal gitu. Karena Allah lebih melihat prosesnya daripada hasilnya begitu. Ya. Baik. Ya. Ya, silakan siapa? Saya mau tanya Sergio. Siapa? ya, Bu Rini Ustaz. Ya, silakan Bu Rini dari
Jakarta. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi dari teks yang Ustadz kirim gitu ya, Ustadz tampilkan, saya membaca ada Robbana walakal hamdu mil as samawati. Apa mil as Biasa apa Kak Milus. gitu Ustadz. Ya, ini udah pernah ditanyakan. Bisa dua-duanya, bisa mil A, bisa mil us, ya, bisa Tidak dua-duanya. merubah arti ya Ustadz. Tidak merubah arti itu. Sama, Bu. Oh, baik Baik. Ustadz. Terima Ya, kasih Ustadz. ya, silakan yang lain. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Ustadz, saya Pak Ustadz Adriani. Silakan Bu Adriani. Saya Adriani dari Jakarta. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz bilang ilmu mengenai salat khusyuk ini yang pertama diangkat dari yang pertama diangkat oleh Allah. Terus saya pernah juga ikut pelatihan ilmu waris. Juga di ilmu waris itu dibilang ilmu yang pertama diangkat oleh Allah. Ya, jadi saya agak bingung di situ. Pertama, yang kedua, yang benar yang mana ya? masalah ini. Iya, benar mana. Terus yang kedua masalah ini, Pak Ustadz. Masalah kehusukan ini apa ada kaitannya nggak dengan kesalahan yang kita lakukan, misalnya dosa-dosa sebelumnya gitu. Iya. Misalnya saya pengalaman saya sendiri, misalnya saya melakukan ghibah, terus setelah itu saya sholat, tingkat kekhusukan saya itu berbeda. Kalau menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya, yang pertama tentang ilmu yang pertama diangkat, ilmu waris atau ilmu khusyuk. Bisa jadi dua-duanya, ya. Bisa jadi dua-duanya berbarengan, dua-duanya diangkat. Ya, termasuk golongan atau kelompok pertama ilmu yang akan diangkat. Ya. Atau bisa jadi dari sisi ilmu hukum. Ilmu hukum yang pertama adalah ilmu waris. Gitu. Kemudian nanti ilmu apa sampai terakhir ilmu fikih sholat gitu ya. Nah, dalam konteks lain ini dalam masalah khusyuk ini kan berkaitan dengan masalah hati. Ilmu hati yang pertama diangkat adalah ilmu khusyuk sampai nanti kamu melihat ya tidak ada orang yang khusyuk. Dan sholat itu kan syariat terakhir nanti yang akan dicabut ya. Akhlak yang pertama dicabut di muka bumi ini adalah al-amanah. Al-amanah. Akhlak yang pertama akan dicabut adalah al-amanah. Sehingga jarang kita mendapatkan orang yang amanah. Sampai nanti terakhir adalah sholat. Sampai kita tidak mendapatkan orang yang sholat di muka bumi ini. Begitu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua, apakah perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan di dalam sholat berpengaruh terhadap sholat? Iya, bisa jadi berpengaruh ya. Apa yang kita lakukan di luar bisa jadi kita habis riba, kita habis apa. Tapi bisa jadi sebaliknya ya, justru perbuatan buruk menjadikan kita dalam sholat semakin khusyuk ya, karena kita menyadari betul itu kesalahan. Kita bertaubat ya, kita kemudian merendah di hadapan Allah. Tergantung bagaimana menyikapinya ya. Kalau kita tidak bertobat, ya kita anggap nggak apa-apa, kita anggap lewat aja. Ya akhirnya sholat yang kita lakukan tidak khusyuk. Tapi kalau kita sikapi perbuatan buruk kita dengan taubat, ya, dengan pengakuan, ya, dengan merendah kepada Allah, maka insya Allah justru malah mendongkrak kualitas khusyuk kita. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya ini selama 1 bulan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya pribadi ya. Semoga diampuni, dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semuanya diberikan khusyuk di dalam sholat. Terus diperbaiki diri kita oleh Allah sampai kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Masuk surga tanpa hisab, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Lukman dari Bogor. Ya, yang gimana? pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan dan materinya.
Yang pertama mungkin semacam Bapak tadi sudah testimoni, sering dapat pencerahan kalau ibadah khusyuk itu kalau lagi sakit kan baru benar-benar khusyuk, tapi kalau lagi sehat serba cepat. Ini saya kebetulan beberapa hari ini agak sakit ya. Jadi kalau saya rasakan justru lagi sakit malah kurang khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya cuma terima kasih, ini sepertinya khususnya bagi saya perlu nanti ke depan kalau diizinkan atau mohon izin, mohon dibolehkan. Kalau misalnya ada semacam konsultasi pertanyaan gitu. Karena ini kan paket latihan khusus ini udah selesai tadi yang ini, yang sampai hari ini sebulan. Nah, tapi saya rasa dalam perjalanan kemarin latihan aja masih suka ada yang sekiranya ditanyakan. Jadi nanti ke depan masih bolehkah kalau misalnya ada komunikasi dengan Ustadz bertanya atau minta saran tentang sholat ini? Itu Pak Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, kalau dalam kondisi sakit ya memang terkadang gitu, kita terganggu dengan sakit ya, terganggu dengan kondisi fisik kita. Itu wajar, Pak, wajar ya. Dalam sakit mungkin tidak bisa khusyuk, itu wajar, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita setelahnya kalau mau berkonsultasi, mau tanya, saya terbuka sekali. Alhamdulillah. Sampai kapanpun kalau saya ada waktu, insya Allah saya siap untuk menjawab itu ya. Silakan. Itu ya. Iya. Makasih. Ya. Syukran kasir. Ya, sama-sama. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih jasa.